Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali hari ini dalam proses pembelajaran matematika. Semoga ananda sekalian dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan sehat dan tetap bisa menjalankan ibadah puasa sebaik mungkin, ya. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita buka pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah hadir masih ini ya, sedikit ya. Ya, semoga menyusul kawan-kawannya. Kita lanjutkan ya nak, materi kita. Kemarin agak terputus ya karena mati lampu. Sekarang kita lanjutkan ya, Ustazah ulangi sedikit. Kita belajar tentang materi berikutnya pada judul bangun datar. Bangun datar itu sebenarnya sudah dipelajari ya di SD ya, tingkat kelas 5 atau kelas 6 ya. Bangun datar, ada persegi, kemudian ada apa lagi nak? Coba dihidupkan ya semua volumenya. Ada apa lagi selain persegi? Persegi panjang, terus segitiga, terus trapesium, ya lanjut. Lingkaran, baru 5, lanjut. Ke-6, jajaran genjang. Ke-7, layang-layang. Ke-8, belah ketupat ya. Masing-masing punya keliling dan punya luas. Sudah kenal sama macam-macam bangun datar tadi. Kalau persegi seperti ini, kalau persegi panjang seperti ini, kalau persegi Ustazah luasnya ini, mencari kelilingnya ini. Masih ingat? Iya, masih tergambar ya di dalam benaknya atau di dalam pikirannya itu gambar persegi itu, oh seperti ini. Coba dulu ya Ustazah tanya sama salah satu siswa yang hadir, masih sedikit ya. Fatia Az-Zahra, Fatia Az-Zahra, Fatia. Oke, Anissa Zahra lah, Anissa Zahra. Silakan hidupkan suaranya. Anissa, kalau persegi itu kayak mana bentuknya? Apa dia syaratnya? Memiliki apa? Panjang dan lebar. Iya, ada panjang ada lebar. Tapi kalau dia persegi sering dinamakan apa garis-garisnya? Sisi. Dalam persegi ada berapa sisinya? Ada 4. Semuanya sama Iya, semuanya sama panjang. Masih ingat keliling persegi, Anissa? Apa keliling persegi? Sisi kali sisi, oh berarti sisi pangkat 4. Kalau dia keliling berarti yang mengelilingi
Dalam persegi ada 4 tadi sisinya, berarti kelilingnya 4 kali sisi. Iya, kalau luasnya Anissa, sisi kali sisi atau sisi kuadrat atau S kuadrat gitu ya. Nah, nanti diingat-ingat lagi. Oke, kita masuki. Sebenarnya Ustazah mau yang penting-penting aja ya, yang nggak terlalu penting nggak usah. Segitiga ya, segitiga. Ini gambar segitiga. Segitiga apa ini? Segitiga sembarang ya. Ini segitiga sembarang. Ya, yang ketiga sisinya tidak ada yang sama ya. Itu namanya segitiga sembarang atau sebarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Nah, inilah dia. Jadi kalau satu garisnya ada yang 1, ada 2, ada 3, artinya ketiga-tiganya tidak ada yang sama, itu ya, segitiga sembarang. Yang kedua, segitiga sama sisi. Nah, ketiga sisinya sama, seperti inilah gambarnya. Makanya garisnya 1, 1, 1, berarti semua sisinya sama. Kemudian segitiga siku-siku. Ini dia. Siku-siku di sini ya, di sudut B besarnya harus 90 derajat. Saja ingatkan aja dulu ya. Segitiga lancip, ini sebenarnya sudah ya. Tapi seperti inilah lancip. Yang salah satu sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Ya, kalau tumpul yang salah satu sudutnya lebih besar dari 180 derajat. Oke, sifat-sifat pada segitiga. Jumlah dari dua sisinya lebih panjang dari sisi yang lain. Jumlahan dari dua sisinya lebih panjang dari sisi yang lain. Ya iya, misalnya seperti ini. LM 6, MK 4, LK 10. Berarti kalau kita tambahkan, tadi ini 6 tambah 5 tadi ya, 6 tambah 5 11. Kalau dijumlahkan dua sisinya itu pasti lebih besar dari sisi yang lain. Tadi kan sisi yang lainnya 10. Berarti 6 tambah 5 udah 11. 11 lebih besar dari 10. Atau yang ini sisi miringnya 10 ditambah ini tadi 8 jadi 18. 18 lebih besar daripada ini tadi kita anggap 5, lebih besar dari 5. Jadi kalau dua sisi ditambahkan maka dia lebih besar dari sisi yang lain. Selisih panjang dari sisinya kurang dari panjang sisi yang lain ya. Jumlah sudut pada suatu segitiga 180 derajat. Oke, ini bisa dicatat ya Nak, dicatat kemudian dipahami. Karena ini sifat. Sifat itu berarti sesuatu yang ada di dalam segitiga itu. Ya, boleh dicatat ini. Sengaja Ustazah tampilkan. Jadi sifat-sifat segitiga yang harus kita kenali 1, 2, 3 itu harus kita catat dan kita pahami. Seperti misalnya kita pribadi kita kan kita punya sifat-sifat masing-masing ya. Mungkin ada yang egois, mungkin ada yang cerewet, ya kan? Jadi udah tanda misalnya kalau Hilwani itu pendiam misalnya. Ustazah udah tahu kalau Hilwani pendiam misalnya ya. Jadi sifat itu sesuatu yang ada pada bangun tersebut. Ini tidak terlalu penting. Ya, segitiga. Jadi kalau mencari keliling segitiga, mencari keliling segitiga, ayo Nak kita interaktif aja. Hidupkan aja semua suaranya, nggak apa-apa. Apa keliling segitiga? Iya, sisi alas tambah sisi tinggi tambah sisi miring atau A tambah B tambah C. Kalau luasnya Nak, luas setengah. Iya, setengah dikali alas dikali tinggi atau setengah kali A kali T. Banyak dalam buku-buku ya, buku-buku matematika banyak ini ringkasan-ringkasan bangun datar. Jadi nanti anak-anak saja bisa mencari sendiri ya. Kita hanya cerita-cerita ini dia setengah kali A kali T. Yang ketiga persegi panjang. Ini dia persegi panjang.
Jadi yang pertama tadi segitiga, yang kedua sekarang persegi panjang. Ini persegi panjang. Ada PQ dikenal dengan panjang, QR dikenal dengan lebar. Dalam persegi panjang ada berapa buah nak panjangnya? Ayo, 2. Lebarnya ada berapa? 2 juga. Jadi kalau mencari kelilingnya bagaimana? 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Karena keliling itu nak kita kelilingi dia. Kita kelilingi. Kita kelilingi si PQ ditambah QR ditambah RS ditambah SP. Kebetulan panjang PQ dan panjang SR sama, berarti ada 2 panjang ditambah QR lebar, SP juga lebar, berarti ditambah 2 kali lebar, gitu ya. Kalau luasnya apa? Ini dia luasnya. Apa luasnya? Iya, panjang kali lebar. Udah 2 ya, segitiga, persegi panjang, persegi. Ini persegi. EF, FG, GH, HE sama keempat-empatnya panjangnya. Kalau EF 5, FG berapa nak? 5 juga. GH juga 5 ya. Oke, berarti rumus kelilingnya 4 kali A atau 4 kali S boleh, karena dia ini dianggapnya ini A. Kalau kita anggap S berarti S tambah S tambah S tambah S sama dengan 4 kali S. Kalau kita anggap ini C, boleh aja C tambah C tambah C tambah C sama dengan 4 kali C, gitu ya. Kalau luasnya ini, karena dia tadi sepakat dia A, berarti A kali A. A kali A jadi apa nak? A kali A jadi apa? Iya, A kuadrat. Nih ya. Jadi A kuadrat. Oke, kemudian jajaran genjang. Ini dia. Jajaran genjang. Jajaran genjang ini dia sama ya dengan persegi, cuma kemiringan, dia miring. Kalau pada jajaran genjang dia miring, tetapi rumusnya sama dia dengan persegi ya, yaitu kalau kelilingnya tetap, karena PQ sama dengan SR, PS sama dengan, oh ini jajaran genjang ya, bukan belah ketupat. Oh tunggu. Berarti kalau jajaran genjang merupakan bangun datar segi 4 yang memiliki sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, memiliki 2 pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Jumlah sudut yang berdekatan 180 dan kedua diagonalnya saling berpotongan di tengah-tengah bidang jajaran genjang tersebut. Oke, belah ketupat ya yang sama dengan persegi. Jajaran genjang sama dengan persegi panjang. Dia mirip dengan persegi panjang tapi bentuknya miring. Makanya rumus kelilingnya 2 kali QR ini ditambah 2 kali SR. Hampir sama dengan persegi panjang, ya kan? Kalau kelilingnya juga gitu. Panjang kali lebar atau PQ kali QR ya, kita anggap ini PQ, misalnya kita anggap R, QR kita anggap T, maka kalikan R kali T. Ini dia ya. Jadi jajaran genjang itu sama dengan persegi panjang, hanya jajaran genjang bentuknya miring dia. Kalau persegi panjang dia bentuknya lurus gitu. Kemudian yang selanjutnya belah ketupat. Kalau belah ketupat sama dengan persegi, keempat sisinya sama panjang, cuma letaknya dia bidangnya miring.
Kalau persegi bidangnya lurus. Makanya rumusnya sama, lihatlah. Keliling dari belah ketupat itu 4 kali A. Kemudian luasnya, kalau luasnya yang beda, dia ada diagonal. Diagonal itu siapa yang masih ingat? Diagonal itu apa? Iya, garis miring yang membagi bidang sama besar. Jadi kalau kita tarik garis PR ini diagonal, maka kita tarik garis PR ini diagonal, maka bagian atas dan bagian bawah itu sama besar. Ketika kita tarik garis SQ ini diagonal, maka yang bagian atas ini dengan bagian bawah ini sama besar. Itu ya, ingat ya, diagonal ya, garis tengah atau garis yang ditarik kemudian membagi bidang tersebut menjadi sama besar. Jadi dalam belah ketupat PR ini disebut diagonal pertama, SQ ini diagonal kedua, maka rumusnya setengah kali PR dikali SQ. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Oke. Kalau persegi panjang, segitiga, jajaran genjang, sudah saya jelaskan. Untuk belah ketupat ada yang mau ditanyakan? Kelilingnya, luasnya ada? Nggak ada ya? Layang-layang. Siapa yang masih sering main layang-layang? Siapa yang masih suka main layang-layang? Ada? Nggak ada ya? Anak laki-laki biasanya ya. Anak perempuan ada juga ya yang suka ya main layang-layang. Ini layang-layang. Bagian atas dengan bagian bawah itu beda ya. Lebih besar bagian atas. Kemudian RP itu juga diagonal, SQ juga diagonal. Kemudian panjang SR sama panjang RQ kayak mana nak? Panjang SR sama panjang RQ kayak mana? Sama panjang. SP dan QP sama panjang juga. Oke. Jadi mencari kelilingnya 2 kali SR ya. SR ini dengan RQ kan sama. Jadi kalau SR-nya 5, maka RQ-nya juga 5. Makanya dia buat 2 kali SR ditambah 2 kali SP. SP mana ini? Sisi yang bawah. Jadi kelilingnya itu gampang nak. Kita buat aja gini boleh. SP tambah PQ tambah QR tambah RS. Dah, itulah kelilingnya. Pokoknya keliling itu garis-garis yang mengelilingi bidang tersebut. Jumlahkan aja semuanya. Ini kalau 2 kali SR tambah SP ini sama nilainya ketika kita tambahkan. Makanya kan dibuatnya SR tambah RQ tambah SP tambah PQ. Bagaimana dengan luasnya? Sama, luas layang-layang dengan luas belah ketupat itu sama, setengah kali D1 kali D2 ya, diagonal 1 dan diagonal 2. Kemudian yang terakhir, trapesium. Ini dia, trapesium merupakan bangun datar segi 4 yang memiliki sepasang sisi yang sejajar. Sejajar itu yang mana nak? Sisi yang sejajar pada trapesium. Ayo. Iya, bagus. Sisi SR dengan sisi PQ itu sejajar. Sejajar itu sejajar dia artinya saling berhadapan. Lihatlah panahnya ini kan? Panahnya. Dia bersama-sama berhadapan kemudian menuju arah yang sama. Makanya panahnya atas ada panah bawah. Ini menandakan mereka sejajar. Itu ya. Kelilingnya apa trapesium? Kalau gambar ini ya sama kayak Ustazah bilang tadi, PQ
bolehlah ini dari PS ya. PS tambah QR tambah SR tambah ini ya, PS tambah QR tambah ini salah, ini PS ya, salah ini, nggak mungkin 2. Jadi dia gini nih, PS tambah QR tambah SR tambah PQ. Ini PQ nih, bukan PS ya. Bisa nggak dirubah? Nggak bisa. Ini PQ ya. Nah, oke. Kalau luasnya, luasnya beda dia. Luas trapesium kita harus cari nanti di sini tinggi. Kita harus cari di sini nanti tinggi, ya. Di sini kita tarik garis tinggi, maka luasnya itu adalah setengah dikali sisi atas dan sisi bawah kita tambahkan. PQ tambah SR dikali setengah, kemudian dikali TS. TS itu yang mana? TS itu yang tingginya tadi. Kita buat tingginya. Kita cari panjang tinggi nih. Mencari tinggi ini apa nak? Mencari tinggi nih rumusnya. Bisa nanti menggunakan teorema Pythagoras. Gitu ya. Oke, nanti kalau udah ada contoh saja jelaskan. Oke, habis ya. Jadi itu. Kalau lingkaran kenapa nggak masuk? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kalau lingkaran kenapa nggak masuk? Tadi ada yang bilang bahwasanya lingkaran masuk ke dalam bangun datar. Iya, boleh. Tapi yang kita bahas di sini lingkaran nggak masuk. Kenapa? Ayo, hidupkan aja semua suaranya, semuanya boleh berpendapat. Semuanya boleh mengutarakan apa yang dia ketahui. Silahkan. Si Danisa Putri ngantuk dia. Ngantuk ya? Belum tidur lagi setelah sahur. Iya, Danisa. Danisa Putri Humairah. Iya, Danisa ngantuk, nak. Ngantuk. Iya, Anti. Ngantuk. Enggak ya? Oh, enggak. Udah belum ada tidur setelah sahur, belum? Ayo, kenapa lingkaran tidak dibahas di sini, Anasya? Anasya Aulia. Karena tidak ada sudut. Bisa, boleh. Boleh, bisa diterima. Siapa lagi yang mau mengeluarkan pendapat? Aresa. Kenapa Aresa? Oh, Anti tidak tahu, ya nggak apa-apa. Nayara. Kenapa lingkaran tidak dibahas di bangun datar, Nayara? Oke, ini ya diingat ya, kalaupun apa dicatat nanti bisa saja ini usaha jadikan sebagai pertanyaan-pertanyaan untuk ulangan praktek gitu. Jadi kalau bangun datar itu yang sudah kita bahas tadi, pertama segi 3, kemudian persegi ya, persegi panjang, belah ketupat, jajaran genjang, layang-layang, trapesium. Itu kan? Ada lagi yang ketinggalan? Itu yang sudah kita bahas. Apa aja yang kita bahas? Kita sudah kenal sama gambarnya.
kemudian kita sudah kenal sama luas, mencari luasnya dan mencari kelilingnya, tuh ya. Lingkaran itu tidak dibahas dalam bangun datar yang kita pelajari, karena lingkaran itu adalah bangun yang dia berbentuk lingkaran, ya. Dia memang dua dimensi, tetapi dia berbentuk lingkaran, berbeda dengan yang lainnya. Yang lainnya itu dia memang khusus datar, bentuknya datar. Kalau lingkaran kan bentuknya nggak datar ya. Bentuknya bagaimana? Bulat kan? Jadi dia nanti di kelas 8 ada khusus memang mempelajari masalah lingkaran. Khusus dia, lingkaran dibahas. Karena lingkaran itu banyak yang bisa digali dari bangun yang bernama lingkaran. Bukan hanya sekedar luas dan kelilingnya, tapi banyak nanti unsur-unsur yang ada dalam lingkarannya, kemudian garis singgungnya, kemudian luas juring, pokoknya banyaklah dari lingkaran itu yang bisa kita ketahui, kita gali. Makanya dia tidak dimasukkan dalam pembahasan bangun datar. Gitu ya alasannya. Jadi nanti kalau saja tanya sudah tahu ya, karena sudah pernah Ustazah kasih tahu. Oke. Kemudian yang mau saja sampaikan catatan ya. Jadi catatan pembelajaran matematika itu tolong dilengkapi, dicatat. Nanti ketika sudah mau ujian praktek atau mau ujian tulis untuk penilaian akhir tahun, maka sudah ada. Apa yang sudah kita pelajari setelah kita PTS 2 itu adalah tentang apa? Ayo, apa judul yang kita pelajari setelah PTS 2? Ayo. Garis dan sudut. Garis dan sudut. Kemudian yang sekarang bangun datar. Jadi nanti catatan garis dan sudut dan bangun datar itu nanti Ustazah tagih. Makanya dilengkapi. Jadi nanti bangun datar ini gambar nak. Misalnya ini persegi. Baru buat kelilingnya sama dengan 4 kali S. Luasnya sama dengan S kali S. Buat keterangannya S sama dengan sisi. Yang kedua, persegi panjang. Jadi Ustazah enggak nyuruh anak Ustazah itu nulis yang Ustazah kasih di PDF ini, enggak. Boleh mencari sendiri. Mungkin ada yang lebih ringkas, lebih padat dan lebih mudah dipahami. Silahkan, enggak harus yang ini ya. Pokoknya ada catatannya mengenai garis dan sudut, dan ada juga catatannya mengenai bangun datar. Sewaktu-waktu atau setibanya nanti Ustazah minta, kita tidak kedadapan lagi. Mana ya, tidak sibuk lagi karena kita sudah punya catatannya. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jadi kalaupun nanti kita ujian PAT namanya, penilaian akhir tahun, itu yang Ustazah masukkan garis dan sudut dan bangun datar. Ya, itu yang Ustazah masukkan. Ya. Kurang dengar Ustazah nak, boleh diulangi? Apa? Kubus? Oh, kubus dan persegi. Tidak sama. Kubus itu masuk dimensi 3. Artinya dia mempunyai isi. Kubus itu masuk dalam bangun ruang. Bangun ruang itu bangun yang memiliki 3 dimensi. Jadi kalau dalam kubus itu nanti bakal bisa diisi, ada isinya. Contoh kubus kan yang paling sederhana adalah kotak. Tetapi
adakah hubungan antara kubus dan persegi? Jelas ada. Bagaimana hubungannya? Persegi itu bangun datar, kubus itu bangun ruang. Itu perbedaannya. Yang pertama. Yang kedua, perbedaan yang pertama, yang kedua, kubus memiliki isi karena dia bangun ruang, sedangkan persegi tidak memiliki isi karena dia bangun datar. Kubus itu tadi perbedaannya. Sekarang hubungannya, hubungan antara kubus dan persegi. Kubus itu terdiri dari beberapa persegi. Nah, itu dia. Jadi kalau kita buka kubus, itu kita buka, kita preteli satu-satu, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah persegi. Nah, jadi dari persegilah, jadi dari 6 buah persegilah terbuat atau terbentuknya suatu kubus. Nah, jadi buat kalian 6 persegi digunting, coba tempel-tempel, itu nanti jadi kubus atau yang dikenal dengan jaring-jaring kubus. Jadi tidak sama tetapi memiliki hubungan. Apa hubungannya? Kubus terdiri dari 6 buah persegi. Oke, sudah? Yang bertanya bagaimana? Iya, udah paham ya, udah bisa ya dimengerti ya. Iya, alhamdulillah. Oke, dah. Kita tutup ya nak dengan doa penutup majelis. Sudah habis. Hari ini hari terakhir. Pasti senang nggak? Hari ini hari terakhir daring. Hah? Semoga hari ini hari terakhir daring ya. Artinya tahun depan tidak daring. Itu dia maksud saja. Bukan hari ini hari terakhir belajar, bukan. Hari ini hari terakhir daring. Ya, semoga diaminkan sama malaikat. Jadi nanti tahun depan, tahun ajaran baru kita sudah bisa belajar secara normal. Gitu ya. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti jam ketiga kan nak?